Dan para jamaah, terakhir kita mengadakan program seperti ini kapan? Sebelum corona. Setelah corona, pas baru ada pelonggaran gitu ya. Di mana terakhir? Body park ini kan? Camping juga ya? Oh, yang tenda-tenda itu kan? Barakallahu fiikum. Itu tahun berapa itu? Tahun lalu. Berarti sudah setahun yang lalu ya. Terasa sebentar atau terasa lama? Hah? Tergantung mood ya. Kadang terasa sebentar, kadang terasa lama. Ya, intinya para jamaah yang dirahmati Allah, kita syukuri apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kemudahan-kemudahan untuk kita beriman kepada Allah. Kemudian juga anugerah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita tetap ada di bingkai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa kencang-kencangnya, ada masa-masa semangat-semangatnya. Orang-orang baru hijrah, para jamaah, orang-orang baru mengenal agama, orang-orang yang baru saja bertaubat kepada Allah, itu biasanya imannya sedang kencang-kencangnya, amalnya sedang hebat-hebatnya. Nah, kemudian Nabi mengingatkan bahwa wa inna likulli syirratin fatrah. Di masa-masa kita semangat beramal soleh itu, ya, nanti ada masanya di mana kita mengalami yang namanya fatrah, futur. Futur itu lembek setelah sebelumnya keras. Ya, futur itu lemah setelah sebelumnya kuat. Futur itu kata para ulama malas setelah sebelumnya rajin. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Faman kanat fatratuhu wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika. Namun siapa yang masa-masa futurnya mengarahkan dia kepada selain Allah, mengarahkan dia kepada selain sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi faqad dhalla, sungguh dia itu telah tersesat. Maka masya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama kesibukan kita punya masing-masing kesibukan ya, dengan nafkah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Di antara antum mungkin ada yang jadi pegawai, di antara antum ada yang pengusaha ya. Di antara antum mungkin saja ada pengacara, begitu ya, pengangguran banyak acara ya. Intinya masing-masing kita pasti punya kesibukan. Nah, masa-masa kesibukan ini terkadang kita merasakan yang namanya kejenuhan, yang namanya kebosanan, yang namanya kemalasan. Kita butuh kadang ya satu kondisi tertentu, satu momen tertentu di mana kita ini bisa kembali merefresh ya kondisi jiwa dan raga kita. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan acara semacam ini dalam bingkai rihlah, tapi kita tetap di atas sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga ini menjadi satu wasilah ya bagi kita untuk menjadi batu loncatan, semakin lebih baik lagi dan semakin lebih semangat lagi ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur saat ini berada di bulan yang begitu istimewa, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, bulan dilipat gandakannya pahala. Bahkan bulan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyandarkan nama bulan kepada dirinya kecuali bulan ini. Bulan apa ini? Al-Muharram atau Al-Muharram. Yang mana ini? Al-Muharram atau Al-Muharram. Pakai tasydid atau pakai mad? Hah? Yang mana ini? Dua-duanya. Al-Muharram ya pakai syiddah, pakai tasydid.
Al-Muharram bulan ke berapa? Bulan ke-1 atau bulan pertama ya dari kalender Hijriah. Yang kedua bulan apa? Sebutkan dulu biar nggak salah nyebut ya. Kalau Januari sampai Desember kan antum nggak salah-salah. Baik. Pertama Al-Muharram, yang kedua Safar atau Sofar? Hah? Yang mana ini? Mana guru tahsin? Apa sih? Sofar atau Safar? Hah? Yang mana ini? Pakai sod atau pakai sin? Jangan salah-salah lagi ini. Sod atau sin? Pakai sod. Sofar, ya. Sofar. Pakai sod, bukan safar. Safar itu bepergian. Tayyib. Yang ketiga Rabiul, pakai hamzah atau pakai ain? Rabiul awal atau Rabiul awal? Yang mana ini? Rabi' pakai ain, ya. Al awal, Rabiul awal, Rabiul awal. Kemudian yang berikutnya Rabiul akhir, Rabiul akhir, Rabiul akhir. Yang berikutnya Jumadi atau Jumada? Pengen yang mana? Jumadi atau Jumada? Jumada, yang betul Jumada. Jumadal ula, kemudian berikutnya Jumadal akhirah. Jumadal akhirah. Kemudian setelah itu Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Kalau habis Ramadan pasti hafal. Habis Ramadan apa ikhwan? Syawal. Ya. Syawal pakai syiddah. Syawal. Habis Syawal Zulqaidah atau Zulqa'dah? Yang mana ini? Zulqaidah. Zulqaidah. Yang betul Zulqa'dah. Apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah. Kemudian yang terakhir Zulhijjah. Zulhijjah. Baik. Ada bulan 13? Tidak ada. 12 saja ikhwan. Jangan jadi pelaku bidah. Baik. Coba ulangi yang 12 itu. Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadal ula, Jumadal akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah kalau bareng-bareng hafal semua. Baik, para jamaah. Nah, kita sekarang ada di bulan Muharram. Ada di bulan Muharram. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan." Ya. Seutama-utamanya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di Syahrullah Al-Muharram. Puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Di sini Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram kepada dirinya. Ya, tasyrifan. Ini namanya idhofat tasyrif. Penyandaran dalam bentuk pemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Maka Masya Allah para jamaah, siapa yang melakukan kebaikan di bulan istimewa seperti ini, Muharram juga termasuk bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya dilipat gandakan. Dan sebaliknya orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, maka urusannya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang 4 bulan yang Allah sucikan dari 12 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Kalau kezaliman itu haram di bulan-bulan biasa, maka bagaimana lagi kalau kezaliman itu kita lakukan di bulan-bulan yang Allah sucikan?
tentu urusannya jadi besar. Maka sesederhana apapun kebaikan yang kita lakukan, semoga berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukannya di bulan Allah, ya, yakni bulan Muharram. Dan setelah itu jadi bulan biasa, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, baru nanti ketemu bulan suci lagi adalah bulan Rajab. Setelah itu ada bulan Sya'ban, baru setelah itu ada Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran. Jadi totalnya dari 12 bulan itu 5 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dan harus selalu menjadi perhatian kita. Begitu ya. Dan itu kasih sayang Allah. Antum yang bisnis paham lah ya, kapan, di momen apa, di waktu kapan, di bulan apa, dimana kalau antum maksimalkan itu keuntungan bisa berlipat ganda. Nah, kalau kita selalu mencari celah-celah seperti itu, maka sejatinya di dalam syariat kita Allah sudah mempersiapkan bagaimana kita melakukan percepatan, ya, dan peningkatan untuk kita semakin maksimal, ya, mengumpulkan pundi-pundi pahala kita di sisi Allah. Salah satunya adalah ini, memanfaatkan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, judul ngaji kita apa? Apa ikhwan? Ngaji sekarang kan harus pakai judul ya. Kalau nggak pakai judul nggak rame. Ya. Baik, para jamaah, judul ngaji kita silaunya dunia. Silaunya dunia. Barakallahu fikum. Pada dasarnya hidup kita di alam dunia ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus selalu disadari bahwa al-hayat ni'mah minallah. Kehidupan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia walhamdulillah sudah dipetakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita adalah tinggal di planet bumi. Ya, enggak usah neko-neko lagi nyari-nyari tempat lain. Begitu ya. Nggak usah bersusah payah antum ke planet-planet yang lain mencari tempat yang baru untuk kehidupan. Lagian usia kita bisa jadi tidak akan sampai. Kita sudah memang dipetakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal untuk hidup di alam dunia ini di planet yang namanya bumi. Bumi ini para jamaah adalah tempat yang layak huni untuk umat manusia di dalam mereka menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan hakikat tujuan hidup mereka di dunia. Begitu. Kalau belum terjadi kiamat, maka selamanya bumi itu selalu layak untuk dihuni. Tidak peduli isu-isu yang kemudian tersebar di sebagian kalangan manusia. Ada pemanasan global, ada ini, ada itu. Biarkan para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita sebagai muslim punya keyakinan bahwasanya dunia ini, bumi kita ini akan selalu layak huni sampai nanti datangnya keputusan Allah, yakni terjadinya hari kiamat, kiamatul kubra. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan masalah ini. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menempatkan kalian di muka bumi ini. Allah sudah memberikan tamkin kepada kita untuk bertempat tinggal di atas permukaan bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Tidak hanya itu para jamaah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengadakan bagi kita semua di bumi ini sumber penghidupan. Ma'isyah kita ada di bumi ini para jamaah. Jadi tidak usah capek-capek cari di planet lain. Di bumi kita ini tempat kita berpijak, tempat kita bernaung, tempat kita bertempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan untuk kita ma'isyah, penghidupan bagi kita semua. Tidak hanya itu para jamaah yang dirahmati Allah, semua fasilitas yang mendukung kita untuk mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga sudah Allah berikan.
Semua yang ada di muka bumi ini Allah tundukkan untuk kita. Ya, apa sekarang yang tidak tunduk kepada manusia? Ya, bumi dikelola oleh manusia, tunduk, memberikan segala pembendaharaannya. Udara dikendalikan oleh manusia, sampai manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sangat cepat. Manusia zaman ini para jamaah bisa keliling dunia seharian. Ya. Dengan apa? Dengan lintas udara. Masya Allah. Ada pesawat apa yang paling cepat, Ikhwan? Jet tempur itu ya. Itu kalau terbang dari Sabang sampai ke Merauke kira-kira berapa menit? Ada yang pernah naik? Katanya cepat sekali begitu ya. Mungkin bisa hitungan menit saja, nggak sampai sejam. Dari Sabang sampai Merauke sudah bisa mendarat di Merauke. Begitu luar biasanya ya, manusia dipetakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengelola alam semesta ini supaya mendukung mereka untuk mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalilam ma tashkurun. Amat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Jadi nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sering tidak disadari manusia, sehingga akhirnya mereka tidak mau bersyukur atas nikmat ini. Masya Allah para jamaah, ini detak-detik jantung kita ini nikmat besar. Ya, kalau tidak percaya coba tanya orang yang punya penyakit jantung. Desahan nafas kita, keluar masuknya oksigen ya ke dalam tubuh kita ini para jamaah, ini nikmat yang sangat besar. Jika tidak percaya coba tanya kepada mereka yang sedang diuji dengan penyakit asma. Begitu ya, susah nafas, ada yang kanker paru-paru. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Semoga Allah sehatkan kita semua. Ya. Saya punya teman para jamaah, kalau asmanya kumat ya, itu luar biasa, berat sekali nafasnya. Ngak-ngik gitu ya. Antum coba nafas di sini. Ada yang ngak-ngik begitu? Alhamdulillah, malah cenderung tidak terdengar apapun. Saking lancarnya ini pernafasan kita. Ada sebagian orang susah nafas. Ya. Sampai ceritanya, anak kalau sedang kamu itu kayak dicabut nyawa. Gitu. Emang antum pernah dicabut nyawa? Ya, dikira-kira aja katanya gitu. Nah itu para jamaah. Maka ini Masya Allah, luar biasa. Ini kalau kita bicara diri kita sendiri saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, lahir dan batin kita. Ya, karena manusia terdiri dari komponen lahir dan juga batin. Sudah terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan pernah terhitung. Bagaimana kalau kita melihat yang di sekitar kita? Maka Allah peringatkan, qalilan ma tashkurun. Sedikit, amat sedikit di kalangan kalian yang pandai mensyukuri nikmat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini kita memahami bahwa bumi adalah tempat yang nyaman dan layak huni untuk kehidupan manusia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, semua sarana prasarana lengkap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk menopang kehidupan mereka. Itu yang disebut dengan ma'isyah. Ma'isyah. Ya, kita semua mencari ma'isyah, penghidupan. Ya, orang-orang dulu ya kalau ketemu di jalan, mau kemana Pak? Jawabannya apa? Mau cari makan. Ya, begitu kan? Orang dulu kalau cari makan tuh betulan cari makan. Ya, ke hutan, ya, nyari singkong, nyari ubi-ubian, begitu, apapun yang bisa dimakan. Betulan cari makan. Kalau orang sekarang mau kemana ahi? Cari makan ya. Betulan cari makan? Tidak, dia cari duit gitu ya. Cari duit para jamaah, nggak ada yang cari makan ya, semuanya cari duit. Baik para jamaah. Atau bahasanya mau cari sesuap dua suap nasi ya, padahal yang dia cari ya satu karung goni begitu ya, bukan satu suap dua suap. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu ma'isyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semua ma'isyah ini yang Allah mudahkan untuk manusia, Masya Allah para jamaah,
masing-masing orang ya dengan takdir, ya dengan guratan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada orang itu cari maisha begitu enteng, begitu mudah. Kerjaannya nanda tangan saja, ya. Ngocor terus duit kepada dirinya. Ada yang berjibaku, susah payah, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tulang dibanting-banting, begitu ya. Masya Allah, kerja keras dia. Ada yang sedang-sedang, nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah, tapi sedang-sedang saja. Nah, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita itu mensyukuri. Tugas kita itu ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kita menjemput ma'isyah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga ingatkan berdasarkan ayat ini bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat kehidupan dan nikmat fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kebanyakan manusia itu akan baru sadar betapa nikmatnya hidup itu kapan? Kapan, ikhwan? Kapan manusia betul-betul merasakan ternyata hidup itu nikmat? Kapan betul-betul dia rasakan? Kebanyakan mereka baru merasakan saat didatangi oleh malakatul maut. Begitu kan? Ikhwan, orang yang mati itu apa yang mereka inginkan? Pengen hidup lagi, pengen balik lagi ke alam dunia. Begitu kan yang dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat. Mereka punya keinginan yang sama. Apa keinginan mereka? Mereka ingin kembali ke alam dunia. Ngapain kembali ke alam dunia? Pengen hidup lagi. Hidup yang seperti apa? Hidup yang dihiasi dengan bingkai iman dan juga amal soleh. Ya, bukan hidup untuk ngejar-ngejar dunia lagi. Bukan hidup untuk saling sikut, mengejar pangkat, jabatan, kedudukan. Bukan untuk saling menzolimi, ya, saling menipu. Bukan untuk saling tafakhur, ya, berbangga-bangga dengan harta yang mereka miliki. Tapi mereka menginginkan, ya, kembali ke dunia itu untuk beriman dan juga beramal soleh. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Ya, di antaranya Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka. Dia berkata penuh penyesalan. Apa yang dia ucapkan para jamaah? Qala rabbirji'uni. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke alam dunia. Mereka ingin kembali ke alam dunia. Apa yang mereka inginkan di alam dunia? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin beramal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Itu ternyata yang mereka inginkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika di dunia banyak orang yang meremehkan amal soleh. Cuman sunnah kok, ya. Tahun depan juga kan masih ada Tasu'a Asyura, gitu kan? Sebagian orang meremehkan, ya. Cuman sunnah. Padahal para jamaah yang kemudian dikatakan cuman sunnah ini nanti justru akan disesali, ya, ketika mereka tidak mau mengerjakannya. Bagaimana lagi kalau mereka meninggalkan yang wajib, begitu kan? Bagaimana lagi kalau yang wajib yang mereka tinggalkan? Tentu penyesalan yang begitu besar yang akan mereka rasakan. Dalam hidup ini para jamaah pasti ada, ya, pada diri kita kewajiban yang mungkin pernah kita tinggalkan, begitu ya. Kita mungkin ingat masa-masa SMA, ABG, anak baru gede, gitu ya. Orang puasa Ramadan, ya, kita di belakang sekolah, ya, makan berjamaah sama teman-teman, begitu kan? Atau mungkin pulang sekolah ngelempar mangga orang, begitu kan? Tidak sholat, ya, yang perempuannya tidak pakai jilbab,
Masing-masing kita mungkin dengan masa lalunya, begitu ya. Namun sadarilah bahwa kita juga punya masa depan, ya. Untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang selama ini kita lakukan. Taubat itu akan menggugurkan segala dosa yang ada pada diri kita. Nah, para jamaah, itulah yang kemudian disesali oleh orang-orang yang mati. Mereka ingin ke alam dunia lagi, ya, untuk beramal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Kira-kira bisa nggak kalau sudah mati balik lagi ke alam dunia? Bisa, ikhwan? Tidak bisa, ya. Dan ayat ini sejatinya juga bantahan bagi mereka yang meyakini orang mati itu berapa hari masih ada di rumah, masih bisa keliaran di sekitar rumah. Allah sudah jelaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumiddin ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekali-kali tidak akan bisa, kalian gak akan mungkin lagi balik ke alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Artinya penyesalan tinggallah penyesalan. Kamu mau nangis darah, ya, kalau sudah mati tetap nggak bisa balik lagi ke alam dunia. Wa min waraihim, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan mereka ada barzakh, ya. Ada dinding pembatas sampai datangnya nanti hari kebangkitan. Jadi barzakh itu, alam kubur itu disebut barzakh karena dia dinding pemisah antara alam dunia dan juga alam akhirat. Orang yang sudah ada di alam barzakh tidak bisa lagi masuk ke alam dunia, nggak bisa lagi balik ke alam dunia. Sebagaimana kita yang di dunia, para jamaah, tidak bisa lagi kita ingin balik, ya, sekedar balik atau jalan-jalan kemana? Ke alam rahim. Bilang ke ibu, mak, saya pengen balik lagi ke perut, boleh tidak? Nggak bisa, para jamaah. Jangankan masa-masa kita di rahim ibu, ya, kita ngebalikin semenit yang barusan lewat saja bisa, ikhwan. Bisa saja, jam tangannya tinggal diputar, gitu ya. Cuman kan itu jam tangan saja, waktu tetap berlalu, para jamaah. Yang sedetik barusan, yang semenit barusan, tidak bisa kita tarik lagi, balik lagi, ya. Jadi hidup di dunia ini bukan sandiwara. Hidup di dunia ini bukan sinetron, para jamaah, yang kemudian kalau salah cut, ya, ulangi lagi, gitu ya. Bisa diulangi lagi, ya. Antum kalau podcast atau apa namanya, bikin video bisa di cut begitu enggak? Salah akhi, antum salah, cut, ulang, gitu. Nah, hidup kita bisa nggak begitu? Nggak bisa, ya. Antum sekarang sudah beruban, pengen hitam lagi rambutnya, bisa? Bisa disemir. Baik, para jamaah, nggak bisa. Kalau sudah kepala 4, ya nggak bisa balik lagi jadi 17 tahun, gitu ya. Nah, itulah kehidupan, terus berlalu dan berlalu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka sekali lagi ini menjadi bantahan, ya, bagi sebagian orang yang meyakini orang mati itu, ya, katanya berapa hari, ikhwan? Sekitar 40 hari katanya. Itu masih ada di sekitar rumah. Ya, kita ingat betul, ya, masa-masa kita kecil kayak gini. Ada anak-anak tahun 90 di sini? Ada enggak? Enggak pada mau ngakuin. Anak-anak 2000 semua berarti, ya. Baik, para jamaah. Dulu kan, ya, dulu anak-anak itu kalau bangun tidur pipis di mana kira-kira? Di kasur. Ngompol dong. Enggak, kalau bangun tidur biasanya ke depan, gitu ya, ke depan rumah atau ke pinggir rumah, ya, bukan celana sebentar, begitu kan? Nanti ujung-ujungnya bergedik, gitu kan? Kan begitu kan? Ya. Kadang langsung dimasukin, ya, sebagian yang rada ngerti disentil-sentil dulu, nggak pakai istinja, gitu kan? Baik, para jamaah. Nah, orang-orang tua itu kalau ada yang mati di rumahnya, itu anak-anak kecil gini dikasih tahu, nah, nanti bangun tidur jangan sembarangan pipis. Nah, kenapa? Mbahmu nanti masih di sekitar situ.
Ya, mbahmu suka nongkrong di pinggir rumah. Gitu. Kamu pipis, nanti mbahmu kepipisan, tak sopan itu. Dan begitu para jamaah. Kenapa? Belum 40 hari katanya, belum balik ke alam baka. Ya. Ini keyakinan ini nggak ada dalam Islam. Kalau mungkin dicari di agama yang lain, mungkin ada. Tapi di dalam akidah kita, di dalam syariat kita, di dalam agama kita, nggak ada keyakinan itu. Dan luar biasa para jamaah. Akhirnya karena mereka meyakini seperti itu, ya, hal-hal yang tidak masuk akal mereka lakukan. Itu tiap pagi sarapannya dikasih para jamaah. Biasanya 7 hari pertama itu rutin tiap pagi sarapannya. Dan itu diajak bicara, asli diajak bicara. Mbak, ini sarapannya, ya. Kesenangannya kan bubur Samarinda, gitu kan? Bubur Samarinda. Nah, ini rokoknya, ya gitu kan? Ini koreknya, ini kopinya, ya kopi pahit, kopi hitam. Masya Allah para jamaah. Diajak bicara. Ya. Saya waktu kecil tuh hampir nyerobot karena masih anget-anget gitu kan, mau dimakan langsung dimarahin. Tar dulu belum dimakan katanya. Nggak tahu ya, ketahuannya udah dimakan tuh kayak apa gitu kan. Tapi katanya entar dulu, nanti ada saatnya boleh dimakan bekasnya katanya gitu. Padahal tidak ada bekas apapun. Nah itu para jamaah. Jadi tidak ada ya. Orang sudah mati, dia sudah ada di alam barzah. Tidak bisa lagi balik ke alam dunia. Maka penyesalan tidak berarti saat itu. Baik para jamaah. Dari ayat ini, juga ayat yang semisal dengan itu, kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Ternyata hidup itu menjadi segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya. Hidup itu menjadi segala-galanya. Karena dengan hidup itulah dia punya modal untuk bisa selamat di akhirat. Makanya mati-matian mereka pengen hidup lagi ke alam dunia. Jadi kehidupan ternyata menjadi segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Betapa besarnya kedudukan nikmat hidup itu bagi orang-orang yang sudah mati. Tapi sayang kita sering memurah meriahkan hidup kita. Maksudnya apa para jamaah? Sering memubadirkan waktu, sering menghambur-hamburkan usia. Padahal para jamaah ini nanti kalau kita mati, kehidupan ini para jamaah itu menjadi segala-galanya. Barang sesaat saja mereka pengen lagi balik ke alam dunia. Setidak-tidaknya mereka ingin taubat nasuha, mengganti segala keburukannya dengan taubat. Dan taubat itu amal soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa sedemikian rupa manusia itu cinta kepada dunia? Antum cinta dunia nggak ikhwan? Kalau antum nggak cinta nggak normal. Gitu ya. Semua kita cinta dunia. Yang tidak boleh itu kebablasan di dalam mencintai dunia. Dan memang sudah begitu dikodratkan oleh Allah untuk kita. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Ada di surat Ali Imran ayat ke-14. "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'un hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah. Zina itu perhiasan yang indah. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Apa itu? Hubbus syahawat. Kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Manusia lebih banyak keinginannya ketimbang kebutuhannya. Hidup itu aslinya murah atau mahal, ikhwan? Murah. Hidup itu aslinya murah. Yang mahal itu apa? Gaya hidup. Yang mahal itu gaya hidup, gengsinya hidup. Ya. Ada orang kaya di sini? Ada orang kaya? Tuh, nggak mau ngaku lagi. Gitu ya? Emang mental bukan orang kaya kayaknya. Tapi para jamaah,
Coba orang kaya berapa kali makan sehari? Ada orang kaya makannya sampai 10 kali. Kenapa Pak makannya 10 kali? Orang kaya gitu. Enggak ada ya. Sama saja kebutuhan kita makannya paling banter tiga kali. Ya nama-nama dikit jamak lah ya. Paling 5 kali begitu ya. Itu tuh belum cemilan gitu ya. Nanti cemilannya lain gitu kan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Enggak ada. Kebutuhan kita terbatas. Yang banyak itu keinginan. Keinginan itulah yang disebut dengan syahwat. Keinginan itulah yang disebut dengan syahwat. Mohon maaf ikhwan. Antum di sini yang sudah rumah tangga. Ada enggak barang-barang di rumah antum yang syukur-syukur setahun sekali tersentuh? Ada enggak kira-kira? Ada. Ada enggak ikhwan? Ada. Antum misalkan punya sepeda 17 juta gitu ya. Misalkan lagi malas olahraga ya, baru ketemu lagi mau olahraga setelah setahun. Berarti selama 12 bulan enggak diapa-apain tuh. Kira-kira jadi mubazir enggak? Kalau cuma 1-2 barang mungkin rada jamak. Tapi bagaimana kalau kemudian ratusan barang yang dulu mati-matian menggebu-gebu kita inginkan, ternyata setelah dibeli, dipakai sekali 2 kali, bosan kemudian dicampakkan. Hanya memenuhi ruangan dari ruangan kamar kita atau rumah kita. Tapi tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan. Tidak tersentuh sama sekali. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana manusia itu hubbus syahawat. Ya, banyak sekali keinginannya. Keinginan terhadap dunia ini luar biasa. Hubbus syahawat. Kemudian selain itu kata Allah Subhanahu wa taala, hubbus syahawat minan nisa. Nah, di antara keinginan-keinginan yang selalu ada pada diri manusia adalah keinginan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak. Begitu ya. Kemudian qanatir muqantarah ya. Qanatir muqantarah ini maksudnya adalah harta simpanan. Biasanya disimpan harta apa? Emas dan perak. Masya Allah, investasi para jamaah. Ya, banyak orang yang mati-matian bagaimana bisa berinvestasi. Begitu kan? Dia menyimpan hartanya. Kadang para jamaah supaya tidak terendus oleh aparat, ya dia pakai nama orang lain. Hampir setiap kota ada investasinya. Barakallahu fikum. Itu manusia. Tidak ada habisnya. Selalu menginginkan kehidupan dunia. Mereka menginginkan harta benda, minadz-dzahabi wal fiddah, baik itu berupa emas ataupun perak, wal khailil musawwamah. Khailil musawwamah, kuda yang tertambat. Maksudnya kan kendaraan. Kemudian wal an'ami wal harf. Kemudian binatang-binatang ternak dan juga pertanian. Peternakan dan juga pertanian. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang terbaik, yakni surganya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini bagaimana hubus syahwat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada diri kita. Manusia selalu menginginkan wanita. Sudah ada di rumahnya istrinya, dia tetap masih lihat istri orang. Begitu kan? Ada yang suka lihat istri orang? Rahasia ya, itu dosa. Tapi para jamaah tidak puas gitu ya. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang berbeda dengan yang di rumah gitu ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau begitu ya. Padahal itu hanya kamuflase setan saja. Ya. Aslinya para jamaah yang dirahmati Allah kurang lebih saja dengan yang di rumah, kan begitu. Wanita itu para jamaah yang dirahmati Allah fitnah terbesar bagi laki-laki. Kalau wanita itu keluar, istashrafaha asyaiton, dia dijadikan nampak indah oleh setan. Begitu. Jadi wanita itu sejelek apapun tetap di mata pandangan laki-laki selalu indah. Kenapa? Karena dihias-hiasi oleh syaitan. Demikian pula anak-anak. Tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kan begitu di ayat yang lain. Dunia ini isinya tafakhur, saling membangga-banggakan. Dengan apa? Dengan istri, dengan anak-anak, ya dengan harta benda. Luar biasa para jamaah.
Ada orang mati-matian bekerja, tapi niatnya selalu ingin pamer. Ada yang begitu para jamaah? Pengen menampakkan kepada manusia, kalau bisa kepada seluruh dunia, bahwa saya bisa jadi orang sukses. Ya, sampai punya slogan dalam hidupnya. Bekerja keraslah kamu, sampai barang-barang mewah jadi murah. Maksudnya apa tuh? Ya pokoknya mau beli apapun murah. Kenapa? Duitnya banyak, gitu ya. Duitnya banyak. Kenapa kalau kita beli-beli masih suka membedakan ini harganya murah, ini harganya mahal? Kenapa kira-kira? Karena kita miskin, gitu ya. Kalau antum jadi sultan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Duit antum triliunan, ya. Kalau cuma beda 5.000, ya, jangankan beda 5.000, beda ratusan juta nggak masalah bagi dia, begitu kan? Apalagi niatnya membantu, dan begitu. Kalau kita kan kadang beda 1.000 saja diperhitungkan, betul nggak Ikhwan? Aduh, tadi kembaliannya kurang 1.000, sampai balik lagi. Padahal balik lagi pakai motor, habis bensinnya 3.000, ya. Begitu. Kenapa? Karena kita pas-pasan para jamaah. Nah itu banyak obsesi manusia itu. Ya, mereka luar biasa, banting tulang, kerja keras. Bagaimana barang-barang mewah menjadi murah. Artinya apa? Mereka mati-matian mengejar kehidupan dunia. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya, tentang sifat-sifat dunia yang semuanya sejatinya memberikan peringatan kepada kita supaya tidak tersilaukan oleh fata morgana dunia, supaya tidak tertipu, ya, oleh kehidupan dunia. Dunia itu disifati dengan mata'ul ghurur. Apa artinya mata'ul ghurur? Kesenangan yang menipu. Dunia juga disebut oleh Nabi lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Sudah bangkai, kemudian bukan orang tua kambing, tapi anak kambing cacat lagi, para jamaah. Kemudian, ya, dunia itu kata Nabi SAW tidak lebih bernilai dari 11 sayap nyamuk. Ada di Sunan At-Tirmidzi. Begitu hinanya dunia, para jamaah. Suatu ketika para jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas selembar tikar. Tidur di atas selembar tikar. Jangan bayangkan seperti tikar kita zaman sekarang. Baik, para jamaah. Maka berkatalah para sahabat yang menyaksikan hal itu, "Ya Rasulullah, seandainya boleh kami siapkan untukmu kasur yang empuk." Begitu. Merasa iba para sahabat. Masya Allah, Sayyidul Bashar, Sayyidul Nas, Sayyidul Anbiya wal Mursalin tidur di atas tikar. Ya. Jika engkau berkenan, kami sediakan untukmu kasur yang empuk. Kemudian apa jawaban Nabi? Mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, ada kecintaan apa aku dengan dunia? Apa istimewanya dunia bagiku? Begitu kata Nabi SAW. Aku di dunia ini, kata Nabi, tidak lain kecuali seperti seorang pengendara yang mencari teteduhan di bawah pohon. Lalu dia beristirahat sebentar, setelah itu tarakaha, dia meninggalkan tempat tersebut. Namanya persinggahan, biasanya tidak lama-lama di situ, kan begitu? Ya. Nah itulah perumpamaan dunia bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, kalau kita safar singgah di satu tempat, yang antum rindukan apa kira-kira? Yang antum rindukan apa? Tetap saja kampung halaman, kan begitu ya? Orang Masya Allah jadi TKI ke luar negeri, ya, mencari ma'isyah di luar negeri sana. Selalu ada yang mereka rindukan. Apa itu? Pulang ke kampung halaman, kan begitu ya? Pulang ke kampung halaman. Nah demikianlah seharusnya kita menyikapi dunia ini, para jamaah. Kampung halaman kita adalah negeri akhirat, ya. Maka dunia ini tempat bersinggah yang harus kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat sampai finish di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian para jamaah, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu juga mengalami kisah yang sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah menangis. Umar itu walaupun karakternya tegas para jamaah, tapi beliau lembut hatinya, gampang menangis. Ya. Kan ada kisah ya, Umar ketika jadi Amirul Mukminin, ya, tiap malam itu sweeping beliau tanpa diketahui siapapun, nggak ada pas pampresnya, nggak ada, gitu ya, para jamaah. Kemudian dia lihat ibu-ibu, ya sedang seperti mendidihkan sesuatu, ya. Kemudian di sekitarnya ada anak-anak yang nangis. Umar kemudian datang menghampirinya. Ada apa ini? Kenapa anak-anakmu nangis? Apa yang engkau kerjakan di sini? Ya. Kemudian si ibu itu mengatakan, aku sedang memasak, pura-pura masak. Jadi yang dimasak itu batu. Ya, pokoknya kedengaran mendidih. Ya, si ibunya bisa beralasan kepada anak-anak, Nina, ya ibu sedang masak, belum matang, sabar ya. Sampai kemudian anaknya tertidur dalam kondisi lapar. Begitu yang dilakukan oleh si ibu itu. Maka seketika itu pula Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menangis para jamaah. Sampai tidak nunggu waktu lama lagi, langsung beliau ke tempat Baitul Mal, kemudian mengambil ya secukupnya dari bahan makanan pokok untuk kemudian diberikan kepada ibu itu. Luluh hatinya, menangis para jamaah. Masya Allah, kebayang kalau antum jadi presiden 2024, gitu ya. Tanggung jawabnya ikhwan, ya. Kalau ada orang miskin itu tanggung jawab antum, ya kan? Berat, jadi presiden itu berat. Antum jadi kepala rumah tangga saja beratnya minta ampun. Padahal pasukannya cuma 1, ya. Bagaimana kalau 4, ya? Anaknya 20, gitu kan? Nah itu para jamaah. Jadi Umar ibn Khattab orang yang lembut hatinya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, beliau nangis melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi tidur hanya di atas selembar tikar tanpa dialasi apapun. Maka Umar berkata, Umar membanding-bandingkan ya dengan para pemimpin dunia, raja-raja yang kesohor. Kata beliau, fara'aitu asaral hasir fi jambihi fabakaitu. Aku melihat bekas tikar di lambung, di rusuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun menangis, kata Umar. Hingga kemudian mengundang tanyanya Nabi, ada apa ya Umar? Apa yang membuatmu menangis? Ma yubkika? Apa yang membuat engkau menangis? Maka kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Kisra, rajanya Persia, dan juga Kaisar, rajanya Romawi, ya mereka berada dalam kemewahan, keberlimpahan, kemegahan dari dunia ini. Sementara engkau Rasulullah seperti ini kondisinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, kata Nabi, amma tardha an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak ridho mereka mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Mending mana ikhwan? Mending dunia atau mending akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Khairu wa abqa. Dia lebih baik dan dia kekal, ya. Nah, itulah akhirat. Ya. Jelas seorang mukmin akan memilih kehidupan akhirat. Ya. Senang di dunia itu berapa lama, ikhwan? Taruhlah kita senang di dunia 60 sampai 70 tahun saja, kan begitu. Durasinya terbatas. Yang puluhan tahun itu lenyap seketika. Rasa enaknya, rasa lezatnya, rasa bahagianya. Kalau kemudian orang itu sebentar saja masuk ke dalam api neraka. Sebentar para jamaah. Tidak terasa sama sekali. Padahal 60 sampai 70 tahun orang bisa merasakan nikmatnya dunia. Sebaliknya, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan yang didapatkan oleh orang-orang beriman puluhan tahun mereka hidup di dunia, kalaulah kemudian takdirnya begitu. Tapi mereka tetap istiqomah dengan iman dan Islamnya sampai diwafatkan Allah. Maka para jamaah,
ya, kesusahan, kesengsaraan puluhan tahun itu sekejap hilang tanpa rasa sama sekali ketika dia sudah merasakan nikmatnya surga barang sesaat. Bagaimana kalau kekal abadi untuk selama-lamanya? Nah itulah. Jadi dunia itu sebanyak apapun tetap hitungannya sedikit. Apa yang sedikit? Angkanya sedikit. Durasinya juga sebentar. Begitu kan? Dan sepertinya nggak ada ceritanya orang tuh dari lahir sampai mati enak terus. Walaupun ada mungkin orang-orang tertentu saja, segelintir manusia saja. Hidup kita itu naik turun seperti roda berputar. Begitu kan? Ya tidak, ikhwan? Kadang kita sedih, kadang kita bahagia. Kadang kita berkelimpahan, kadang kita juga kesusahan. Kadang sehat, kadang juga kita sakit. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara manusia. Nah begitu. Nah, kalau hidup kita seperti itu, yang ternyata hidupnya enak terus saja, ternyata itu tetap sedikit hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan, ya, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah bahwasanya perhiasan dunia, kenikmatan dunia itu qalil, sedikit sekali. Ya. Sedikit angkanya, sedikit kadarnya, sedikit durasinya. Pokoknya serba sedikit. Begitu. Tadi gambarnya sudah kita sampaikan. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kalau kita menyadari itu semua, ya, tugas kita jangan sampai terfitnah oleh dunia. Jangan sampai tergoda oleh pesona dunia. Silahkan kita punya kecintaan kepada dunia. Cinta kita kepada dunia jangan sampai mengalihkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap berteman, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Jangan tinggalkan majelis ilmu, ya. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena orang ketika jauh dari ilmu, ketika orang jauh dari orang-orang yang berusaha menuntut ilmu, biasanya dia akan mudah futur. Ya, kalau sudah futur, nauzubillah. Ya, kalau kemudian kebablasan, takutnya, ya, dikhawatirkan jatuhnya itu terlalu dalam. Tentu orang jatuh cuma 5 meter jurangnya dengan yang 50 meter, beda nggak kira-kira? Beda, ikhwan. Ya, untuk dia bangkit lagi kembali ke permukaan, tentu berbeda. Maka hati-hati, ya. Futur pasti kita alami, tapi jangan sampai futur kita kebablasan. Supaya apa? Supaya kalaupun futur kita mudah bisa kembali. Maka terus berteman dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, ya, bergaul dengan orang-orang yang selalu berupaya, ya, untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah, saya kira cukup sampai di sini, gitu ya. Ngaji itu kalau kelamaan, ya, biasanya pada resah dan gelisah, gitu kan. Baik, para jamaah, saya kira cukup sampai di sini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah taala nanti kapan lagi ada pengajiannya? Pada subuh? Ya, di jadwalnya begitu ya. Tayyib. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tidak ngantuk, ya. Makanya ngaraopi nanti malam, gitu ya. Baik, para jamaah, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.